warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yumarni dengan NIM 2303220. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Dalam kehidupan manusia, kegiatan ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Setiap orang tanpa terkecuali pasti terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik secara seluruh, langsung maupun tidak langsung. Mulai dari membeli kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, bekerja untuk mendapatkan penghasilan, membuka usaha hingga melakukan transaksi keuangan. Semuanya merupakan bagian dari sistem ekonomi yang berjalan di dalam masyarakat. Ekonomi menjadi salah satu aspek penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia serta bagaimana sumber daya yang terpaksa dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Namun, yang perlu dipahami adalah bahwa sistem ekonomi dari dunia tidak hanya satu jenis saja, terdapat beberapa sistem ekonomi yang berbeda yang digunakan untuk negara-negara di dunia dalam mengatur kehidupan ekonomi. Setiap sistem ekonomi memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam melihat manusia, kepemilikan harta, peran negara, serta tujuan akhir dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Perbedaan inilah yang kemudian melahirkan berbagai sistem ekonomi seperti ekonomi kapitalitas, ekonomi solidaritas, dan ekonomi syariah. Perbedaan antara sistem ekonomi ini sangat penting untuk dipahami karena masing-masing sistem memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap kehidupan masyarakat. Dalam sistem ini yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dalam pengolahan harta, antara sistem yang lebih menekankan pada peran negara dalam pengatur ekonomi, dan ada juga sistem yang mencoba menyeimbangkan antara kebebasan individu, peran negara, serta nilai-nilai moral dan spiritual. Dengan memahami pembedaan ini, kita dapat melihat bagaimana setiap sistem ekonomi bekerja dalam kehidupan nyata serta dampaknya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Di era modern seperti sekarang ini, sistem ekonomi juga semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Aktivitas ekonomi tidak lagi terbatas pada perdagangan tradisional, tetapi juga sudah berkembang menjadi transaksi digital, perdagangan internasional, investasi global, hingga sistem keuangan berbasis teknologi. Kondisi ini membuat setiap sistem ekonomi menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam untuk melihat sistem mana yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus tentang menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, ekonomi syariah hadir sebagai salah satu sistem ekonomi yang menawarkan pendekatan berbeda dibandingkan sistem lainnya. Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada aspek material, keuntungan semata, tetapi juga memasukkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi. Hal ini menjadi ekonomi syariah tidak hanya sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Sistem ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia karena berkaitan langsung dengan cara manusia memahami kebutuhan hidupnya. Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari selalu berhadapan dengan aktivitas ekonomi, baik secara sederhana maupun kompleks. Mulai dari membeli kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hingga aktivitas yang lebih luas seperti bekerja, berbisnis, berinvestasi, dan mengelola keuangan. Semuanya merupakan bagian dari sistem ekonomi yang berjalan di dalam masyarakat. Karena itu,
Ekonomi tidak hanya bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, sebab setiap keputusan ekonomi yang diambil akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, sistem teknologi sistem ekonomi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Setiap negara atau masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Perbedaan cara pandang lainnya inilah yang kemudian melahirkan berbagai sistem ekonomi yang digunakan di dunia, seperti sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi syariah. Ketiga, sistem ini memiliki landasan pemikiran yang berbeda-beda dalam melihat konsep kepemilikan, kebebasan individu, peran negara, serta tujuan akhir dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Sistem ekonomi kapitalis misalnya itu menekankan pada kebebasan individu dalam mengelola sumber daya ekonomi, dan sistem ini kepemilikan pribadi sangat dijunjung tinggi, dan setiap individu diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mencari keuntungan. Negara dalam sistem ini hanya berperan sebagai pengatur yang terbatas, sementara mekanisme pasar menjadi penentu utama dalam kegiatan ekonomi. Tujuan utama sistem ini adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan keuntungan sebesar-besarnya. Namun, dalam praktiknya itu sistem ini sering menimbulkan ketimpangan sosial karena kekayaan cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang memiliki modal besar. Sedangkan kelompok masyarakat miskin seringkali ditinggal. Di sisi lain, sistem ekonomi sosialis muncul sebagai rekan terhadap ketimpangan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalis. Dalam sistem sosialis ini, peran negara sangat dominan dalam mengatur seluruh kegiatan ekonomi. Kepemilikan individu dibatasi, bahkan sebagian besar sumber daya ekonomi dikuasai oleh negara. Tujuan utama dari sistem ini adalah menciptakan pemerataan ekonomi di masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara kelompok kaya dan miskin. Meskipun terlihat ideal dalam hal pemerataan, sistem ini sering menghadapi tantangan dalam hal efisien, inovasi, dan motivasi individu untuk berkembang karena terlalu besarnya peran negara dalam mengatur ekonomi. Selain kedua sistem tersebut, terdapat sistem ekonomi syariah yang hadir dengan pendekatan yang berbeda. Sistem ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada aspek material atau keuntungan duniawi semata, tetapi juga memasukkan nilai-nilai spiritual, moral, dan etika yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam ekonomi syariah, aktivitas ekonomi tidak hanya dilihat dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh, tetapi juga bagaimana cara memperoleh keuntungan tersebut dan apakah aktivitas tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Ekonomi syariah menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta dan sumber daya alam secara adil dan bertanggung jawab. Dalam pandangan Islam, seluruh harta pada dasarnya adalah milik Allah, sedangkan manusia hanya diberikan amanah untuk mengelolanya. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan sesuai dengan aturan syariah, tidak boleh mengandung unsur penipuan, riba, ketidakjelasan, maupun eksploitasi terhadap orang lain. Di era modern seperti saat ini, perkembangan sistem ekonomi semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Aktivitas ekonomi tidak lagi terbatas pada transaksi langsung di pasar, tetapi sudah berkembang menjadi transaksi digital, perdagangan internasional, investasi global, hingga penggunaan teknologi finansial seperti fintech dan cryptocurrency. Perkembangan ini menjadi banyak
kemudahan, tapi juga menimbulkan berbagai tantangan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hal ini membuat setiap sistem ekonomi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam konteks inilah, pentingnya memahami perbandingan antara sistem ekonomi menjadi sangat relevan. Dengan memahami perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan syariah, kita dapat melihat bagaimana masing-masing sistem bekerja, apa kelebihan dan kekurangannya, serta bagaimana dampak terhadap kehidupan masyarakat. Pemahaman ini juga membantu kita untuk melihat posisi ekonomi syariah sebagai sistem alternatif yang tidak hanya menawarkan efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan keseimbangan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pembandingan sistem ekonomi dan ciri-ciri ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk mempelajari. Melalui pembahasan ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana ekonomi syariah menawarkan solusi terhadap berbagai masalah ekonomi modern, sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sistem ekonomi ideal seharusnya dijalankan dan dalam kehidupan masyarakat sekarang. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi yang berlaku di suatu negara tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan dan berkembang seiring waktu. Sistem ekonomi lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mengatur bagaimana sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat dan tidak terbatas. Dalam prosesnya, sistem ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi saat ini, tetapi juga oleh sejarah panjang suatu bangsa, nilai-nilai yang dianut masyarakat, serta perkembangan pemikiran ekonomi yang terus berubah dari masa ke masa. Setiap negara di dunia memiliki kondisi yang berbeda-beda, baik dari segi geografi, sumber daya alam, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, budaya, hingga sistem pemerintah yang dianut. Perbedaan ini yang kemudian menyebabkan setiap negara memiliki dan mengembangkan sistem ekonomi yang berbeda pula, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Tidak ada satu sistem ekonomi yang benar-benar sama di seluruh dunia, karena setiap sistem lahir dari latar belakang yang berbeda-beda dan bertujuan untuk menjawab tantangan ekonomi yang juga berbeda. Dalam praktiknya, ada negara yang cenderung menggunakan sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan luas kepada individu untuk memiliki dan mengelola harta secara harta serta menjalankan aktivitas ekonomi. Ada pula negara yang menggunakan sistem ekonomi sosialis yang lebih menekankan peran negara dalam mengatur dan mengendali kegiatan ekonomi demi menciptakan pemerataan. Selain itu, terdapat juga sistem ekonomi syariah yang berkembang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, yang tidak hanya mengatur aspek material, tetapi juga menekankan pada aspek moral, etika, dan spiritual setiap aktivitas ekonomi. Perbedaan sistem ekonomi tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang membentuk cara pandang suatu masyarakat terhadap ekonomi. Faktor-faktor tersebut bisa berupa ideologi yang dianut, kondisi sumber daya alam yang dimiliki, kualitas sumber daya manusia, latar belakang sejarah dan budaya, perkembangan teknologi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Semua faktor ini saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam membentuk sistem ekonomi yang digunakan oleh suatu negara. Oleh karena itu, memahami sistem ekonomi tidak cukup hanya dengan nilai teori dan di atas kertas, tapi juga
harus memahami bagaimana faktor tersebut bekerja dalam kehidupan nyata. Dengan memahami hal ini, kita dapat melihat mengapa suatu negara memilih sistem ekonomi tersebut dan bagaimana sistem tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, baik dari segi kesejahteraan, keadilan sosial, maupun stabilitas ekonomi. Pertama itu faktor ideologi ataupun disebut dengan pandangan hidup. Faktor pertama yang sangat mempengaruhi terbentuk sistem ekonomi dari suatu negara adalah ideologi atau pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat maupun pemerintahnya. Ideologi dapat dipahami sebagai kumpulan nilai, keyakinan, dan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan suatu negara, termasuk dalam bidang ekonomi. Karena itu, ideologi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk bagaimana suatu negara memandang kepemilikan harta, kebebasan individu, peran negara, serta tujuan akhir dari kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, ideologi menjadi pondasi utama yang menekankan seperti apa wajah sistem ekonomi yang akan dijalankan. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, yang menjadi dasar ideologi adalah kebebasan individu dan kepemilikan pribadi. Negara yang menganut sistem ini seperti Amerika Serikat memberikan ruang yang sangat luas kepada setiap individu untuk memiliki, mengelola, dan mengembangkan harta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam sistem ini, seseorang bebas membuka usaha, berinvestasi, bersaing di pasar, bahkan menguasai industri tertentu selama masih berada dalam batas hukum yang berlaku. Kebebasan ini dianggap dapat mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi yang cepat karena setiap orang itu berusaha untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Namun, praktiknya sistem ini juga memiliki dampak lain yang tidak bisa diabaikan karena fokus utamanya itu adalah kebebasan dan keuntungan. Maka, seringkali itu muncul ketimpangan ekonomi yang cukup besar di masyarakat. Kelompok yang memiliki modal besar di akses yang kuat terdapat pasar akan semakin kaya. Sedangkan kelompok kecil atau masyarakat miskin itu seringkali kesulitan untuk bersaing. Akibatnya, jurang antara si kecil dan si kaya ini menjadi semakin lebar. Meskipun ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh, tetapi keadilan sosial sering menjadi tantangan dalam sistem ini. Berbeda dengan kapitalisme, sistem ekonomi sosialisme memiliki ideologi yang lebih menekankan pada kesetaraan dan peran besar negara dalam mengatur ekonomi. Dalam sistem ini, seperti yang pernah diterapkan di Uni Soviet, sebagian besar sumber daya ekonomi seperti industri, tanah, dan alat produksi dikuasai oleh negara. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar di antara masyarakat, karena semua hasil produksi akan didistribusikan secara merata oleh negara. Dalam teori, sistem ini terlihat sangat ideal karena berusaha menciptakan keadilan ekonomi bagi semua orang. Namun, dalam praktiknya sistem ini sering menghadapi masalah lain, yaitu kurangnya motivasi individu untuk berusaha lebih keras dan berkembang. Karena hampir semua hal diatur oleh negara, masyarakat menjadi kurang memiliki kebebasan dalam berinovasi dan mengembangkan usaha secara mandiri. Hal ini pada akhirnya dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu, dalam sistem ekonomi syariah, ideologi yang menjadi dasar bukanlah kebebasan mutlak seperti kapitalisme atau penguasaan negara secara penuh seperti sosialisme, melainkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas duniawi untuk mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah, setiap aktivitas ekonomi itu harus didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Misalnya, dalam sistem ini dilarang adanya riba
karena dianggap merugikan salah satu pihak. Selain itu, praktik penipuan, manipulasi harga, dan monopoli juga tidak diperbolehkan karena dapat merusak keseimbangan pasar dan merugikan masyarakat. Semua bentuk transaksi harus dilakukan secara transparan, adil, dan saling menguntungkan. Dengan demikian, ideologi dalam ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek teknik ekonomi, tetapi juga membentuk karakter pelaku ekonomi agar memiliki moral yang baik, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Hal inilah yang membedakan ekonomi syariah dan ekonomi lainnya, karena tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses dan nilai yang melandasnya. Contoh faktor ideologi pandangan hidup. Agar lebih mudah dipahami, faktor ideologi dalam sistem ekonomi berdasarkan sebenarnya bisa kita lihat dari contoh nyata yang terjadi di berbagai negara dan juga dalam kehidupan sehari. Ideologi sangat menentukan bagaimana suatu kegiatan ekonomi dijalankan, siapa yang berhak mengatur, serta bagaimana hasil ekonomi tersebut dibagikan kepada masyarakat. Contohnya dalam sistem ekonomi kapitalisme seperti yang dapat kita lihat di negara Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan besar memiliki keterbatasan yang sangat luas dan perjalanan bisnisnya. Misalnya perusahaan teknologi seperti Google, iPhone, atau Amazon dapat berkembang sangat besar karena sistem yang memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk berusaha, untuk berinovasi, dan bersaing di pasar. Mereka bebas menentukan harga, strategi bisnis, dan ekspansi ke berbagai negara. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga membuat perusahaan kecil sering kesulitan bersaing karena tidak memiliki modal besar sebesar perusahaan. Akibatnya keuntungan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja yang memiliki modal kuat. Contoh lain dalam sistem sosialisme dapat dilihat dari kebijakan yang pernah diterapkan di Uni Soviet. Dalam sistem ini hampir semua sektor ekonomi diatur oleh negara, termasuk industri, pertanian, dan distribusi barang. Misalnya petani tidak memiliki keterbatasan penuh untuk menjual hasil panennya ke pasar bebas karena hasil produksi sudah ditentukan dan distribusikan oleh pemerintah. Tujuannya adalah agar semua masyarakat mendapatkan bagian yang sama. Namun dalam praktiknya sistem ini membuat masyarakat kurang termotivasi untuk meningkatkan produktivitas karena hasil yang diperoleh tidak sesuai dan mempengaruhi oleh usaha individu. Sementara dalam sistem ekonomi syariah, contoh penerapan ideologi dapat dilihat dari praktik perbankan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Misalnya, ketika seorang menabung di bank syariah, ia tidak mendapatkan bunga seperti bank konvensional, tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Artinya itu, keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan usaha akan dibagikan sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Hal ini mencerminkan nilai keadilan dalam Islam karena tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Contoh lainnya dalam ekonomi syariah adalah dalam kegiatan jual beli, seorang pedagang muslim tidak boleh menaikkan harga secara tidak wajar atau menipu pembeli dalam memberikan informasi yang tidak sesuai. Misalnya dalam jual beli online, penjualan wajib memberikan foto asli barang, deskripsi yang jelas, dan harga yang transparan. Jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dijelaskan, maka hal tersebut dianggap melanggar prinsip syariah karena mengandung unsur penipuan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ideologi ekonomi syariah juga terlihat dari kebiasaan masyarakat muslim yang membayar zakat. Misalnya seseorang yang memiliki penghasilan tertentu wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah, kekayaan tidak hanya berputar pada orang kaya saja, tetapi juga harus mengalir kepada masyarakat yang kurang mampu agar tercipta keseimbangan sosial. Dari berbagai contoh tersebut dapat dipahami bahwa ideologi tidak hanya berupa teori, tetapi benar mempengaruhi bagaimana sistem ekonomi dijalankan dalam kehidupan nyata. Kapitalisme menekankan kebebasan dan persaingan, sosialisme menekankan pemerataan yang diatur negara, sedangkan ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai moral dalam Islam. Selanjutnya ada faktor sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membentuk sistem ekonomi dalam suatu negara. Karena kondisi alam yang dimiliki oleh suatu negara akan sangat menentukan bagaimana aktivitas ekonomi dijalankan, bagaimana produksi dilakukan, serta bagaimana kekayaan tersebut diolah dalam distribusi kepada masyarakat. Setiap negara memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Ada yang kaya akan minyak dan gas, ada yang memiliki tanah subur untuk pertanian, ada yang memiliki laut luas untuk perikanan, ada pula yang memiliki sumber daya tambang yang melimpah. Perbedaan inilah yang menjadi pengaruh kebijakan ekonomi dan sistem yang digunakan oleh suatu negara. Sebagai contoh negara seperti Indonesia itu memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Indonesia dikenal memiliki cadangan minyak dan gas bumi, banyak batu bara hasil hutan, serta wilayah laut yang sangat luas dari potensi perikanan. Kondisi ini membuat Indonesia memiliki peluang ekonomi yang sangat besar jika dikelola dengan baik. Dalam konteks ekonomi syariah, sumber daya alam seperti minyak, gas, air, dan kekayaan alam lainnya tidak boleh dimiliki secara pribadi oleh individu atau perusahaan tertentu karena dianggap sebagai milik umum yang harus dimanfaatkan untuk mempertimbangkan seluruh masyarakat. Negara memiliki peran penting sebagai pengelola utama yang bertugas memastikan bahwa hasil dari sumber daya alam tersebut digunakan untuk kemaslahatan. Sebagai contoh, dalam sistem ekonomi syariah, hasil pengelolaan minyak itu tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang ataupun perusahaan, tetapi harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, serta bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan cara ini, kekayaan alam tidak hanya menjadi sumber keuntungan ekonomi, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah, sumber daya alam itu dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab. Berbeda dengan itu, dalam sistem ekonomi kapitalis, sumber daya alam lebih banyak diberikan kesempatan untuk dikelola oleh pihak swasta atau perusahaan. Misalnya tambang batu bara atau minyak bisa dimiliki oleh perusahaan besar yang kemudian mengelola dan menjual hasilnya untuk mendapatkan keuntungan. Sistem ini memungkinkan adanya investasi yang besar dan sektor swasta, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Banyak perusahaan asing atau domestik yang bersaing untuk mengelola sumber daya alam karena dianggap memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Namun, dalam praktik ini, sistem ini juga memiliki tantangan tersendiri. Ketika sumber daya alam dikuasai oleh pihak tertentu yang memiliki modal besar, maka risiko terjadinya ketimpangan ekonomi menjadi lebih tinggi. Keuntungan besar yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam seringkali tidak merata, sehingga masyarakat di sekitar wilayah penghasil sumber daya alam belum tentu merasakan manfaat secara langsung. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat lokal justru mengalami kerugian seperti kerusakan lingkungan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya yang ada di wilayah mereka sendiri. Selain itu,
Dalam beberapa negara menganut sistem campuran, sumber daya alam dikelola dengan kombinasi antara peran negara dan swasta. Negara tetap mengatur regulasi dan pengawasan, sementara pihak swasta diizinkan untuk mengelola dengan syarat tertentu. Tujuannya adalah agar ada keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Namun, tetap saja tanpa penguasaan yang kuat, potensi ketimpangan dan eksploitasi sumber daya alam masih bisa terjadi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sumber daya alam bukan hanya sekedar potensi ekonomi, tetapi juga menjadi faktor penting yang menentukan bagaimana potensi ekonomi supaya negara dibentuk dan dijalankan. Dalam ekonomi syariah, pengolahan sumber daya alam diarahkan untuk kepentingan umum dan keadilan sosial, sedangkan dalam sistem kapitalis lebih menekankan pada kebebasan pengolahan oleh individu atau perusahaan. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa cara pandang terhadap sumber daya alam sangat mempengaruhi struktur dan tujuan dari suatu sistem ekonomi. Contoh faktor sumber daya alam itu agar lebih mudah dipahami pengaruh sumber daya alam terhadap sistem ekonomi bisa dilihat dari berbagai contoh nyata di kehidupan sehari maupun dalam kebijakan suatu negara. Sumber daya alam bukan hanya sekadar kekayaan yang dimiliki suatu negara, tetapi juga menentukan bagaimana cara mengatur ekonomi, siapa yang boleh mengelola, dan bagaimana hasil dibagi kepada masyarakat. Contoh pertama itu dapat dilihat dari pengolahan minyak dan gas di Indonesia. Indonesia memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam yang besar yang tersebar di beberapa negara seperti Riau, Kalimantan, Papua. Dalam pendekatan ekonomi syariah, sumber daya seperti ini seharusnya dimiliki oleh individu atau perusahaan secara penuh, tetapi dikelola oleh negara karena termasuk kekayaan yang menyangkut hajat hidup semua orang. Misalnya, hasil dari pengelolaan minyak ini digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sekolah, dan rumah sakit, serta untuk memberikan subsidi atau bantuan sosial kepada masyarakat. Dengan cara ini, hasil kekayaannya tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. Contoh lainnya itu bisa dilihat pada pengolahan air bersih. Air adalah kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga dalam ekonomi syariah, air tidak boleh dijadikan bahan yang dimonopoli oleh suatu pihak saja. Misalnya, tidak boleh ada perusahaan yang menguasai seluruh sumber air lalu menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkannya. Dalam praktik yang ideal, negara atau pemerintah tidak harus daerah harus memastikan bahwa air tetap dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan harga yang wajar dan tidak merugikan kebutuhan dasar manusia. Sementara itu, dalam sistem ekonomi kapitalis, pengelolaan sumber daya alam seringkali diberikan kepada pihak swasta ataupun perusahaan besar. Contohnya itu perusahaan tambang batubara atau minyak yang mengelola wilayah tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, perusahaan tersebut melakukan investasi besar, membuka lapangan kerja, dan mengekspor hasil tambang ke berbagai negara. Dari sisi positif, hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan royalti serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam beberapa kasus sistem ini juga dapat menimbulkan masalah. Misalnya, sebuah perusahaan tambang besar menguasai wilayah pertambangan dan memperoleh keuntungan yang sangat besar, tetapi masyarakat di sekitar daerah tersebut tidak merasakan dampak yang seimbang. Bahkan terkadang masyarakat lokal itu mendapatkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, polusi, atau berkurangnya lahan pertanian. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam berbagai hasil sumber daya alam.
Contoh lain yang lebih sederhana adalah pengolahan hutan. Nah, dalam sistem ekonomi yang tidak diawasi dengan baik, perusahaan bisa melakukan penebangan hutan secara besar-besaran untuk mendapati kayu dan keuntungan ekonomi. Jika tidak dikontrol, hal ini bisa menyebabkan kerusakan lingkungan seperti banjir dan tanah longsor. Dalam ekonomi syariah, pengolahan seperti ini harus diperhatikan prinsip keberlanjutan dan tidak boleh merusak alam, karena manusia juga memiliki tanggung jawab sebagai menjaga bumi. Dari berbagai contoh tersebut dapat dipahami bahwa sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap sistem ekonomi yang diterapkan. Cara pengolahan sumber daya alam menentukan apakah kekayaan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir pihak atau bisa diserahkan oleh seluruh masyarakat, atau bisa diserahkan kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata. Selanjutnya, ragam sistem ekonomi dunia. Sistem ekonomi adalah perangkat aturan, cara, dan mekanisme yang digunakan untuk suatu negara atau masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Kegiatan ekonomi tersebut meliputi proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Setiap negara itu memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda sesuai dengan ideologi, kegiatan sosial, budaya, sejarah, serta tujuan pembangunan yang ingin dicapainya. Dalam pembangunan dunia modern, dikenal beberapa sistem ekonomi yang paling berpengaruh, yaitu sistem ekonomi tradisional, kapitalis, sosialis, campuran, dan sistem ekonomi syariah. Masing-masing sistem ini memiliki karakteristik, kelebihan, kelemahan, dan dampak yang berbeda terhadap kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang paling sederhana dan telah ada sejak zaman dahulu. Sistem ini dijalankan berdasarkan kebiasaan adat istiadat dan budaya masyarakat yang diwarisi secara turun-temurun. Dalam sistem ekonomi tradisional, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk mencari keuntungan yang besar. Produksi dilakukan secara sederhana dengan memanfaatkan alat tradisional dan sumber daya alam di sekitar lingkungan mereka. Sistem ini biasanya ditemukan pada masyarakat pedesaan atau komunitas adat yang masih mempertahankan tradisi leluhur. Pada sistem ekonomi tradisional, hubungan sosial antara masyarakat sangat erat karena kegiatan ekonomi dilakukan secara gotong royong dan penuh rasa kekeluargaan. Pembagian hasil produksi juga cenderung merata sehingga kesenjangan sosial jarang terjadi. Akan tetapi, sistem ekonomi tradisional memiliki banyak keterbatasan, terutama dalam hal perkembangan teknologi dan produktivitas, karena masih menggunakan metode sederhana. Hasil produksi yang dihasilkan relatif sedikit dan sulit bersaing dengan masyarakat modern. Selain itu, sistem ini juga sangat beruntung pada kondisi alam sehingga rentan mengalami kesulitan ketika terjadi bencana atau perubahan musim. Berbeda dengan sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalis menempatkan individu sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Sistem ini berkembang pesat di negara-negara barat dan dipelopori oleh Adam Smith yang dikenal dengan konsep pasar bebas atau the invisible hand. Dalam sistem ekonomi kapitalis, individu diberikan kebebasan penuh untuk memiliki alat produksi, menjalankan usaha, dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Pemerintah hanya berperan kecil dan tidak terlalu banyak ikut campur dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sistem kapitalisme meyakini bahwa persaingan bebas akan menciptakan efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan berlomba-lomba menciptakan inovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, sistem kapitalis mampu menghasilkan kemajuan industri dan teknologi yang sangat pesat. Negara-negara seperti Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang menerapkan sistem kapitalis secara dominan. Meskipun demikian, sistem ekonomi kapitalis juga memiliki banyak kelemahan. Kebebasan ekonomi yang terlalu luas seringkali menimbulkan persaingan yang tidak sehat, monopoli, serta eksploitasi terhadap kelompok masyarakat lemah. Kekayaan cenderung hanya berputar pada kelompok tertentu yang memiliki modal besar sehingga kesenjangan sosial semakin meningkat. Dalam praktiknya itu, kapitalisme juga sering melahirkan sistem bunga atau riba dalam lembaga keuangan yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi syariah, kapitalisme dianggap terlalu berorientasi pada keuntungan material dan kurang memperhatikan aspek moral, keadilan sosial, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain kapitalisme juga mengenal sistem ekonomi sosialis. Sistem ini berkembang sebagai bentuk kritik terhadap kapitalisme yang dianggap menimbulkan ketimpangan sosial. Tokoh utama sistem sosialisme adalah Karl Marx, yang berpendapat bahwa alat produksi seharusnya dimiliki oleh negara agar tidak terjadi penindasan terhadap kaum pekerja. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah memiliki kendali penuh terhadap kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga penentuan harga barang dan jasa. Tujuan utama sistem ekonomi sosialis adalah menciptakan pemerataan kesejahteraan negara. Negara bertanggung jawab menyediakan kebutuhan berdasarkan seperti pendidikan, kesehatan, pekerja, dan perumahan bagi seluruh rakyat. Dengan adanya penguasaan negara terhadap sumber daya ekonomi, diharapkan tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu besar. Negara seperti Uni Soviet dan Kuba pernah menerapkan sistem sosialisme secara kuat. Walaupun memiliki tujuan pemerataan yang baik, sistem ekonomi sosialis juga memiliki kelemahan. Campur tangan pemerintah yang selalu besar menyebabkan kebebasan individu menjadi terbatas. Masyarakat tidak memiliki keluasan untuk mengembangkan usaha atau memiliki alat produksi secara bebas. Akibatnya, kreativitas dan inovasi seringkali menurun karena masyarakat kurang memiliki motivasi untuk bersaing. Selain itu, birokrasi perusahaan pemerintah yang panjang sering menghambat efisiensi ekonomi. Dalam perspektif ekonomi syariah, sosialisme dinilai memiliki semangat keadilan sosial yang baik, tetapi Islam tetap mengakui hak kepemilikan individu sehingga tidak sejalan apabila seluruh kekayaan dikuasai oleh negara. Seiring perkembangan zaman, banyak negara akhirnya memilih menerapkan sistem ekonomi campuran. Sistem ini merupakan gabungan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan pihak swasta sama-sama memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah menguasai sektor-sektor strategi yang mengangkut kepentingan masyarakat luas, sedangkan masyarakat tetap diberi kebebasan untuk menjalankan usaha dan mencari keuntungan. Sistem ekonomi campuran dianggap lebih fleksibel karena berusaha menggabungkan kelebihan kapitalisme dan sosialisme sekaligus mengurangi kelemahannya. Negara dapat mengontrol sektor penting seperti energi, pendidikan, dan kesejahteraan agar tidak sepenuhnya dikuasai oleh swasta. Sementara kegiatan usaha tetap berjalan melalui mekanisme pasar. Negara-negara seperti Indonesia, Jerman, dan Prancis menerapkan sistem ekonomi campuran dalam kebijakan ekonominya.
Di tengah perkembangan berbagai sistem ekonomi di dunia, ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang melandaskan ajaran Islam. Sistem ekonomi syariah tidak hanya bertujuan mencapai keuntungan material, tetapi juga menekankan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Landasan utama ekonomi syariah adalah Al-Quran dan Hadis yang mengatur bagaimana manusia seharusnya mengelola harta dan menjalankan aktivitas ekonomi secara adil dan bermoral. Ekonomi syariah memandang bahwa seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah, sedangkan manusia hanya bertugas sebagai khalifah untuk pengelola. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi harus dilakukan sesuai dengan aturan syariah dan tidak boleh merugikan orang lain. Dalam ekonomi syariah, kebebasan individu tetap diakui, tetapi harus dibatasi oleh nilai-nilai moral dan agama. Islam memperbolehkan seseorang memiliki harta dan menjalankan usaha, namun melarang praktik-praktik yang mengandung riba, gharar, maisir, dan penipuan dan monopoli. Salah satu prinsip utama ekonomi syariah adalah keadilan. Islam menolak penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu dan mendorong distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan adanya instrumen tersebut, ekonomi syariah berusaha menciptakan keseimbangan sosial, membantu masyarakat yang lemah secara ekonomi. Selain itu, sistem keuangan syariah juga menggunakan prinsip bagi hasil, sehingga keuntungan dan risiko ditanggung bersama secara adil. Dalam perkembangan ekonomi syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dari berbagai negara. Perkembangan perbank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya semakin berkembang tidak hanya di negara muslim tetapi juga di negara barat. Negara seperti Malaysia, Arab Saudi menjadi contoh perkembangan ekonomi syariah yang sangat maju. Di Indonesia sendiri, ekonomi syariah tersebut berkembang melalui lembaga perbankan, koperasi syariah, serta industri halal. Ekonomi syariah dianggap mampu menjadi alternatif solusi terhadap berbagai kelemahan sistem ekonomi modern. Krisis ekonomi global yang sering terjadi menunjukkan bahwa sistem ekonomi berbasis utang dan spekulasi memiliki risiko yang tinggi. Sebaliknya, ekonomi syariah itu menekankan transaksi berbasis aset nyata dan kegiatan ekonomi syariah menekankan transaksi berbasis aset nyata dan kegiatan ekonomi produktif sehingga lebih stabil dan berkeadilan. Selain itu, ekonomi syariah juga menanamkan nilai moral dan aktivitas ekonomi sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan keberkahan hidup. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setiap sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sistem ekonomi tradisional menekankan nilai kebersamaan, kapitalisme menekankan kebebasan individu. Sosialisme mengutamakan pemerataan, sedangkan sistem campuran mencoba menyeimbangkan keduanya. Di antara berbagai sistem tersebut, ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang mengintegrasikan aspek ekonomi dengan nilai moral dan spiritual. Sistem ini tidak hanya mengajar kebutuhan ekonomi tetapi juga bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Contoh penerapan ragam sistem ekonomi dunia. Contoh sistem ekonomi tradisional. Contoh sistem ekonomi tradisional dapat ditemukan pada masyarakat pedalaman atau suku adat yang masih mempertahankan budaya nenek moyang. Misalnya itu pada beberapa masyarakat adat di pedalaman Indonesia seperti suku Baduy dan Banten. Masyarakat Baduy menjalankan kegiatan ekonomi dengan cara bertani, berkebun, dan membuat kerajinan tangan menggunakan alat sederhana. Hasil produksi biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagian kecil dijual kepada masyarakat luar.
Mereka masih menjaga tradisi dan menolak penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sistem teknologi kapitalis, sistem ekonomi kapitalis itu banyak diterapkan di negara maju seperti Amerika Serikat. Di negara tersebut, masyarakat memiliki kebebasan luas dan untuk membuka usaha, memiliki perusahaan dan bersaing dalam pasar bebas. Perusahaan-perusahaan besar seperti teknologi otomotif dan industri hiburan berkembang pesat karena pemerintah memberi ruang yang besar bagi sektor swasta. Sebagai contoh, perusahaan swasta dapat menentukan harga produk sehingga mekanisme pasar dan bebas bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Persaingan antara perusahaan teknologi menyebabkan munculnya inovasi seperti telepon pintar, aplikasi digital, dan layanan internet modern. Akan tetapi, dalam sistem ini juga terlihat adanya kesenjangan ekonomi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, karena kekayaan lebih banyak dikuasai pemilik modal besar. Contoh sistem ekonomi sosialis, contoh dapat dilihat pada Kuba. Pemerintah Kuba menguasai sebagian besar sektor ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Negara menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat sebagai bentuk pemerataan kesejahteraan. Selain itu, pemerintah juga mengontrol harga beberapa kebutuhan pokok agar tidak terjangkau oleh rakyat. Dalam sistem ini, peran pemerintah sangat dominan sehingga kegiatan ekonomi masyarakat banyak diatur oleh negara. Walaupun pemerataan sosial cukup baik, masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha pribadi karena aturan pemerintah yang ketat. Contoh lain pernah diterapkan di Uni Soviet sebelum negara tersebut bubar. Pemerintah mengatur seluruh kegiatan produksi dan distribusi barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Contoh sistem ekonomi campuran itu, sistem ekonomi campuran diterapkan oleh banyak negara modern, termasuk Indonesia. Dalam praktiknya itu, pemerintah dan swasta sama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah menguasai sektor penting seperti listrik, air, dan transportasi publik melalui perusahaan milik negara. Sedangkan masyarakat bebas membuka usaha di bidang perdagangan, makanan, jasa, dan industri. Sebagai contoh, pemerintah melalui BUMN mengelola sektor energi dan perbankan tertentu untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Di sisi lain, masyarakat juga dapat mendirikan perusahaan swasta, restoran, toko online, dan berbagai usaha lainnya untuk memperoleh keuntungan. Contoh lain itu dapat ditemukan di Jerman yang menerapkan sistem ekonomi pasar sosial. Negara tetap memberikan kebebasan usaha kepada masyarakat, tetapi pemerintah aktif menjaga kesejahteraan sosial melalui pajak, jaminan kesehatan, dan bantuan sosial. Contoh sistem ekonomi syariah. Contoh penerapan ekonomi syariah dapat dilihat pada perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan di Malaysia. Bank syariah menjalankan kegiatan keuangan tanpa menggunakan sistem bunga atau riba. Sebagai ganti, bank menggunakan prinsip bagi hasil antara pihak bank dan nasabah. Misalnya, seseorang yang ingin membuka usaha dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah melalui akad mudharabah dan musyarakah. Keuntungan usaha kemudian dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung secara adil sesuai dengan aturan syariah. Contoh lain adalah pengelolaan zakat dan wakaf untuk membantu masyarakat miskin. Prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Prinsip ekonomi kapitalis merupakan salah satu sistem ekonomi yang paling berpengaruh dalam perkembangan ekonomi di dunia modern. Sistem berkembang pesat di negara barat sejak terjadinya renovasi industri di Eropa.
Kapitalisme lahir sebagai bentuk perubahan dari sistem ekonomi feodal yang sebelumnya membatasi kebebasan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Menurut pandang kapitalisme, setiap individu pada dasarnya memiliki kepentingan pribadi untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan. Prinsip utama dalam ekonomi kapitalisme adalah kebebasan individu. Dalam sistem ini, setiap orang memiliki hak penuh untuk melakukan pekerjaan, membuka usaha, mengelola usaha, memproduksi barang, serta menjual hasil produksinya sesuai keinginan mereka. Contoh nyata itu di Amerika Serikat. Di negara tersebut, masyarakat memiliki kebebasan besar untuk membangun perusahaan dan bersaing dengan dunia bisnis. Selanjutnya, prinsip ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis merupakan salah satu sistem ekonomi yang berkembang sebagai bentuk kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini muncul karena adanya ketimpangan sosial yang sangat besar pada masa renovasi industri dan di Eropa. Pada saat itu, para pemilik modal menguasai sebagian besar kekayaan alat produksi, sedangkan kaum pekerja hidup dengan kondisi miskin dan mengalami eksploitasi tenaga kerja. Contohnya itu di Uni Soviet pada masa pemerintahan komunis, hampir seluruh sektor ekonomi dikuasai negara. Pemerintah mengelola industri baja, pertanian, transportasi, energi, dan perdagangan. Tanah pertanian yang luas dimiliki individu, tetapi dikelola secara kolektif oleh negara atau kelompok masyarakat. Hasil produksi semua dibagikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi Islam hadir sebagai pedoman bagi umat manusia agar keaktifan ekonomi berjalan secara adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai moral serta syariah. Berbeda dengan sistem kapitalis yang terlalu menekankan kebebasan individu dan keuntungan pribadi, maupun sistem sosialis yang terlalu menekankan kekuasaan negara. Sebagai contoh, seorang penjual tidak dibolehkan menyembunyikan cacat barang demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Begitu juga dengan seorang pengusaha wajib memberikan upah yang layak kepada pekerja yang tidak boleh menunda pembayaran gaji. Dalam perdagangan Islam mengajarkan agar keuntungan diperoleh secara wajar tanpa mengambil hak orang lain. Selanjutnya, prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia karena hampir seluruh aktivitas sehari-hari berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Perkembangan di dunia modern melahirkan berbagai sistem ekonomi seperti kapitalisme dan sosialisme. Sistem kapitalisme menekankan kebebasan individu dan keuntungan pribadi, sedangkan sosialisme lebih menekankan pemerataan kesejahteraan melalui campur tangan negara. Kedua sistem ini tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kapitalisme sering menimbulkan kesenjangan sosial, monopoli, dan eksploitasi ekonomi, sedangkan sosialisme terkadang membatasi kebebasan individu dan kreativitas masyarakat dalam bekerja. Prinsip ekonomi syariah itu prinsip pertama ekonomi syariah adalah prinsip tauhid. Tauhid merupakan keyakinan bahwa seluruh harta dan kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah. Prinsip tauhid mengajarkan manusia agar menggunakan harta secara bertanggung jawab dan tidak berlebihan. Prinsip selanjutnya itu keadilan. Ekonomi syariah sangat menekankan pentingnya keadilan dalam suatu aktivitas ekonomi. Prinsip lain dalam ekonomi syariah, kebebasan yang bertanggung jawab. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, menjalankan usaha, dan memperoleh keuntungan. Ciri-ciri ekonomi syariah itu mengutamakan keadilan sosial,
menghindari praktik haram serta riba, penjudian, penipuan, korupsi, dan perdagangan barang-barang haram. Contoh prinsip tauhid dapat dilihat pada perilaku seorang pedagang muslim yang menjalankan usahanya dengan jujur dan amanah karena merasa bahwa seluruh harta adalah titipan Allah. Contoh prinsip keadilan itu terlihat pada hubungan antara pengusaha dan pekerja. Contoh prinsip kebebasan yang bertanggung jawab itu pada masyarakat untuk menjalankan usaha selama usaha tersebut halal dan tidak merugikan orang lain. Contoh larangan riba itu penerapan larangan riba dapat dilihat pada perbank syariah di Indonesia, Malaysia, Arab Saudi. Contoh larangan gharar dan maisir dilihat dari transaksi jual beli yang harus dilakukan secara jelas dan terbuka.